Selama ini banyak kisah yang menceritakan Mahapati Gajah Mada berasal dari Kediri, Blitar, Bima, Kalimantan, Thailand, atau juga Lamongan. Sebagai tokoh besar yang kemampuannya lebih unggul dari Raja-Raja Majapahit, nama besar dan kualitas kepemimpinannya masih dikenal bahkan sangat dikagumi sampai saat ini, dan bahkan digunakan sebagai acuan tauladan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Itu yang menyebabkan banyak kalangan saling berebut klaim sebagai keturunan atau daerah yang menjadi asal-usul Gajah Mada. Di Nusantara, setidaknya terdapat 4 sumber tertulis dalam naskah kuno dan legenda yang mendukung interpretasi tentang asal-usul Gajah Mada. Pertama, Gajah Mada diterjemahkan di Pulau Bali. Dikisahkan bahwa Gajah Mada lahir dengan cara memancar dari buah kelapa sebagai penjelmaan dari Sang Hyang Narayana, atau Gajah Mada lahir tanpa ayah dan ibu karena kehendak dewa-dewi. Kisah lainnya adalah cerita yang berkembang di masyarakat Buton, Sulawesi, yang menyatakan bahwa Gajah Mada, anak pertama dari pasangan muslim si Jawangkati dengan Lailan Mangraini, yang berasal dari salah satu kerajaan Melayu. Saat terdampar di sebuah tempat bernama Kamaru, Jawangkati berpamitan memisahkan diri dengan rombongan besar kerajaan. Tak lama setelah di Pulau Buton, rombongan kapal kerajaan Majapahit datang untuk melakukan ekspansi perdagangan dengan mendirikan bandar atau pelabuhan. Saat berumur belasan tahun, Gajah Mada diizinkan pergi ke Majapahit untuk meredam pemberontakan. Daerah lain yang mengklaim sebagai asal-usul Gajah Mada adalah Sumatera. Sebagian besar masyarakat di sana meyakini Gajah Mada berasal dari Minangkabau. Hal itu didasarkan pada cerita turun-temurun dan penggunaan nama gajah yang lebih banyak diambil dari nama binatang asli Sumatera. Salah satu cerita rakyat lainnya yang terkenal adalah menyebut bahwa Gajah Mada berasal dari desa Modo, Lamongan. Warga setempat meyakini masa kecil Gajah Mada alias Joko Modo atau jejaka dari desa Modo memang berasal dari Lamongan. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa situs yang sampai saat ini masih ada, antara lain makam ibundanya, Dewi Andungsari, serta beberapa lokasi yang menjadi tempat Joko Modo menggembala kerbau, misalnya Sitinggil, atau tumpukan batu di atas berbukitan, juga bukti-bukti lainnya. Gajah Mada ini ketika saya sambang di Jatiduwur Kesamben, itu ternyata di sana ada folklore tentang Ki Ageng Jatiduwur, salah seorang loyalis Sri Kertanegara Singosari ketika masa-masa politik Cakrawala Mandala. Nah, dari situ kemudian Ki Ageng Jatiduwur ini ternyata kemudian bersambung dengan folklore yang ada di Badander, sekarang masuk wilayah desa Sumber Gondang Kabu, yang menjelaskan bahwa ketika Raja kedua Majapahit Baginda Prabu Jayanegara diselamatkan oleh Bekel Bayangkara Gajah Mada itu ke Badander Kabu, itu atas pertolongan dari Ki Ageng Jatiduwur. Nah, setelah semakin sekitar 1 dasawarsa lebih, waktu itu saya coba menelusur karena untuk kepentingan penulisan sejarah di Jawa Timur ada lomba antar guru. Nah, 1 dasawarsa kemudian saya menemukan yang lebih komplit lagi bahwa fakta dari Gajah Mada dari penyelamatan di Badander itu mengarahkan pada atau nyambung di folklore tradisi kolektif di daerah Ngimbang, terutama di daerah Desa Modo, karena di sana ada makam yang diyakini sebagai makam ibundanya Gajah Mada yang disebut dengan Nyai Andungsari atau Nyai Dewi Anduangsari. Nah, dari situ kemudian dari berbagai sumber baik sumber lisan maupun tertulis, kemudian saya ingat dari naskah Kakawin Gajah Mada yang pernah diterjemahkan berdasarkan keterangan dari Pusat Informasi Majapahit bahwa Gajah Mada dilahirkan menurut
ketika kawin itu di sekitaran pegunungan yang tinggi, yang pegunungan yang menjadi pusat pawitra itu. Tapi kemudian saya coba untuk menarik lagi, ternyata dari sekian folklore atau asal yang menceritakan asal usul Gajah Mada, saya justru meyakini apa yang terjadi di daerah Ngimbang atau dulu disebut dengan Pangimbang, sekitaran Biluluk atau sekarang Bluluk itu, di Lamongan, tepatnya di Desa Modo itu. Karena apa? Dari folklore itu kemudian nyambung sekitarnya, ada folklore Badander, ada folklore Jatiduwur Kesamben, kemudian dikuatkan lagi dengan folklore Kedung Sewu yang berada di Kabu, di mana di situ dijelaskan tentang Joko Modo yang menggembala kerbaunya itu berjumlah ribuan, sehingga dibuatlah belian atau kolam-kolam kecil untuk minum kerbaunya, sehingga menjadi sungai yang namanya Kedung Sewu. Nah, penguatan tentang folklore Gajah Mada yang tersebar di Modo, kemudian di Desa Badander Kabu, di Desa Jatiduwur, kemudian dikuatkan lagi dengan folklore tentang Kedung Sewu, ini menegaskan bahwa tokoh ide tentang Gajah Mada ini memang dilahirkan di sekitar yang disebutkan di cerita rakyat tentang yang berasal dari Modo itu, tepatnya di Lamongan. Nah, tentang Kedung Sewu ini masih sampai sekarang secara lokasi masih dipelihara masyarakat karena terletak di tengah hutan, dan Kedung Sewu memang banyak kedungnya atau banyak semacam lubang-lubang, entah itu dari di sepanjang aliran sungai itu, entah dibuat dari alam atau gimana, tapi masyarakat meyakini bahwa itu karyanya Gajah Mada dulu dengan sebutan Joko Modo yang mereka yakini sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit. Demikian waktu Gajah Mada masih anak-anak. Terus dengan peristiwa itu kira-kira penguatan itu terletak di mana? Ya, kalau peristiwa tentang penyelamatan Prabu Jayanegara ke Badander itu ada, saya pernah mendengar itu ada dua versi. Satu adalah versi Badander Bojonegoro dengan adanya kayangan api dan sebagainya itu, dan yang kedua adalah Badander Kabu. Saya kemudian tertarik untuk mengupas ini dalam 6 atau 7 bukti yang menguatkan. Saya tarik dari bukti arkeologi, banyaknya benda arkeologi yang ditemukan di sekitar Badander Kabu. Yang kedua artefaktual, diantaranya benda-benda artefaktual. Kalau arkeologi jelas di situ ada situs Badander, itu ada situs Jaladri, ada situs Pagerbanon. Nah, Pagerbanon itu konon dibangun sebagai benteng mini penyelamatan Prabu Jayanegara. Kemudian ada situs Patirtan, tempat mandinya Prabu Jayanegara, dan banyak lagi yang di sana. Kemudian ada artefaktual, jadi tinggal-tinggalan berupa pasu atau kendi dan sebagainya. Kemudian data arkeologi, artefaktual, topografi berdasarkan penceritaan dari beberapa naskah kuno itu sangat dekat dengan Antahwulan, Trawulan atau Trowulan, yang itu menyeberang Warantas atau Berantas, seperti itu. Nah, jadi 3 fakta ini, arkeologi, artefaktual, kemudian topografi. Toponimi atau toponim, nama sekarang masih ada kaitannya dengan nama kuno. Nama dulu adalah Badander, sekarang ada Bedander. Nah, kemudian fakta yang keempat adalah etnografi atau cerita rakyat. Nah, cerita tentang Bekel Dipa yang menjadi Tuhawanua atau Kabuyutan Badander menggantikan Ki Blander itu sampai sekarang masih tersimpan dalam arti data tahun-tahun masa jabatan dari mulai Ki Blander digantikan Bekel Dipa sampai jabatan kepala desa yang diangkat dalam pemilihan yang dirasakan di Kabupaten Jombang itu secara serentak. Kemudian fakta keenam yaitu etnoarkeologi. Etnoarkeologi itu data yang non prasasti. Nah, data non prasasti ini yang menarik adalah upacara adat dan beberapa mantra yang merupakan tinggalan Prabu Jayanegara masih dirawat, masih dipakai oleh masyarakat
Bedander Sumber Gondang Kabu. Itu yang kemudian saya meyakini betul bahwa tentang penceritaan penyelamatan Prabu Jayanegara itu ke Bedander Kabu, bukan ke Bedander Bojonegoro. Karena kalau versi Bedander Bojonegoro itu nanti zamannya Tumenggung Punala Tanding mengenai pembuatan senjata Majapahit. Dan, beda lagi itu nanti. Kisah lainnya terdapat dalam Babat Arung Bondan, yang dikisahkan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari Patih Lugender, seorang patih yang sangat terkenal dalam cerita Damar Wulan dan Minak Jinggo. Dalam cerita itu dikisahkan bahwa Lugender menjadi patih dari Ratu Majapahit, Kencana Wungu. Terjemahan dari kitabnya adalah sebagai berikut. Namun jika mengacu pada Babat Arung Bondan, banyak terjadi ketidaksamaan alias ketidaktepatan. Karena Ratu Majapahit Kencana Wungu memerintah pada masa akhir kerajaan Majapahit. Sementara Gajah Mada ada pada masa Raja Jayanegara dan Hayam Wuruk yang keberadaannya jauh sebelum keberadaan Kencana Wungu.